Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di cerita kita. Di sini tempat kita bercerita. Dan pada kesempatan kali ini di malam hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, masih muda, mempunyai karya dari desa. Inilah Mas Ari. Selamat datang Mas Ari. Terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat Mas Ari? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Yudi. Oke, jadi mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya Mas Ari ini backgroundnya apa, aktivitasnya apa. Mungkin dimulai dari perkenalan singkat dulu. Biografinya Mas Ari ini sebagai apa, sibuk aktivitasnya apa? Nama saya Ari, salah satu warga desa di Desa Ngebyok, Kecamatan Karangrejo tepatnya. Untuk kegiatan setiap hari sama seperti anak muda yang lainnya Mas. Jadi kegiatan saya lebih ke banyak kegiatan sosial sebenarnya. Lebih hampir setiap hari kegiatan-kegiatan sosial. Selain kegiatan sosial, apa ya, di situ saya selipkan kegiatan sosial juga, mungkin bisa dikatakan kegiatan lebih ke entrepreneur. Nah, yang saya angkat pun sama. Jadi kegiatan-kegiatan sosial yang di situ ada entrepreneurnya, saya berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman yang istimewa. Iya. Nah, saya katakan disabilitas. Betul sekali. Jadi saya katakan istimewa karena walaupun mereka mungkin banyak orang yang mengatakan memiliki keterbatasan ataupun kekurangan, kalau bagi saya mereka mempunyai keistimewaan. Betul sekali, keistimewaan. Dari keistimewaan itu saya bersama teman-teman pendamping, jadi saya punya teman pendamping, kita bekerja sama bareng-bareng dimulai tahun 2017-an. Oke, jadi memang Mas Ari ini aktif dari dulu ya. Kalau waktu saya belum merantau masih sekolah, kita dulu pernah bikin gapok tani. Betul. kelompok tani, betul. Anak muda, karya muda waktu itu. Jadi anak-anak muda yang mau bertani gitu teman-teman. Nah di situ waktu itu kita dapat hibah bikin usaha kolam ikan lele ya. Ya betul. Ada berapa orang ya, cuma yang survei banyak beberapa. Betul. Dan konsisten. Dan konsisten. Kalau mungkin kebanyakan anak muda kan nggak betah gitu Mas Ari ya. Biasanya tuh masih sekolah ya oke lah masih di desa. Tapi kalau udah lulus sekolah untuk bertahan di desa itu perjuangan sedikit yang kuat. Betul. Merantau dan lain sebagainya. Nah ini Mas Ari ini konsisten di desa, membangun desa gitu. Ini yang istimewa dan bertemu dengan anak-anak istimewa ya dalam tanda kutip ini teman-teman yang disabilitas. Nah akhirnya mendirikan SWP, kalau singkatnya SWP Baskara. SWP Baskara ini sebenarnya awal kita berdiri, ini kan kita berkolaborasi, bekerja sama dengan Dinas Sosial Magetan, dengan Kementerian Sosial, dari kegiatan yang mungkin setiap hari saya di kegiatan sosial, karena saya awalnya juga memang awal mula sering berinteraksi dengan teman-teman istimewa tadi kan saya dulu memang terapi anak berkebutuhan khusus, jadi terapisnya. Jadi setiap hari hampir 4 tahun lah berkecimpung di dunia terapis anak berkebutuhan khusus. Dari situ saya hanya berpikir karena tahu mereka kalau anak-anak ini hanya sekedar sekolah, hanya diajarkan seperti anak-anak yang sekolah di SLB seperti itu, masa depan mereka bagaimana nanti kelaknya. Oh my God. Dari situ saya mulai mendekati dengan Dinsos, karena saya juga sampai sekarang pun juga masih di pendampingan disabilitas di Dinas Sosial, di Kementerian Sosial. Dari situ saya coba menyampaikan ide bahwa di desa saya potensi ada anak-anak, beberapa anak lah. Kan saya melihat potensi di desa Ngebyok itu cukup banyak juga. Ternyata ketika saya asesmen dari rumah ke rumah, saya sering berinteraksi di desa, ternyata anak-anak yang bisa dikatakan istimewa itu cukup
secara beberapa cukup banyak. Cukup banyak ya. Dari data saya itu kurang lebih ada 20 anak lebih. Cukup banyak. Di desa kita sendiri. Betul, di desa Gebyok sendiri. Gebyok tercinta. Jadi tapi memang kuliahnya memang di kuliah saya lebih ke prodi saya itu. Ya, prodinya saya memang basicnya di bimbingan konseling sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi memang relate Mas. Betul, masih relate lah dengan bidang saya yang sekarang. Jadi ketemu dengan anak-anak ini, terus saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu kepala bidang di Dinas Sosial Magetan. Terus saya sering berinteraksi selama dulu waktu masih di terapi anak berkebutuhan khusus, sering bekerja sama dengan UPT-nya Kementerian Sosial. Di bawah Kementerian. Betul, Kementerian Sosial langsung. Salah satu unit pelayanan terpadunya di Temanggung, Jawa Tengah sana. Oke. Yaitu salah satu UPT-nya Kementerian Sosial. Terus bekerja sama dengan Dinas Sosial Magetan. Akhirnya di sana ternyata ada program itu tadi, pembentukan shelter workshop peduli. Jadi itu didirikan ya. Tanggal, bulan, tahunnya kapan itu? Itu tepatnya di bulan Oktober saya. Oktober di 2017 ya. 2017. Iya. Berarti sudah hampir 8 tahun ya. Betul, sekarang ya. Hampir 8 tahun, sudah lama juga sebenarnya Mas Yudi. Dari situ teman-teman istimewa ini saya kumpulkan. Awalnya hanya desa Gebyok dulu Mas Yudi. Yeah. Dari desa Gebyok ini yang saya kemudian yang kira-kira berpotensi. Jadi tidak semua anak-anak istimewa ini tadi atau bisa dikatakan dibina ya. Bisa dibina atau dilatih. Karena tanda kutip betul. Anak yang normal aja mungkin kita ada effort, apalagi yang istimewa ini. Istimewa ini tadi. Jadi keistimewaan mereka pun saya gali. Jadi tidak semuanya sebenarnya, tapi dari beberapa ini saya coba asesmen. Oh ini mampu. Saya pun sebenarnya sebelum capable ke mereka sendiri juga dilatih dulu Mas Yudi. Jadi untuk beberapa hari sama kurang lebih 1 mingguan. Artinya anak-anak itu tuh ibaratnya dibina dulu, dilatih sampai akhirnya nanti ada hipotesis bahwasanya menyatakan oh anak ini capable. Betul. Oke. Ada proses. Bisa, ternyata mereka mampu. Dari saya punya yang saya ikuti selama kegiatan, mulai dari terapi anak berkebutuhan khusus, pendampingan di Dinas Sosial Magetan, sampai pendampingan di Kementerian Sosial itu masih sering, sampai sekarang pun masih. Ternyata dari situ mulai, oh potensi anak-anak ini, kalau pernah saya komunikasikan dengan UPT-nya di Kementerian Sosial, ini bisa ini Mas. Kita setelahnya kalau kita garap potensi mereka kita garap, kita arahkan walaupun dengan kekurangan mereka, dengan istimewa mereka bisa menghasilkan sebuah produk yang bisa disebut kalau sekarang itu kan namanya batik ciprat ya Mas Yudi. Betul. Oh ya, namanya batik ciprat ya. Ini belum kita spill dari awal. Jadi produknya itu batik ciprat. Kalau karyanya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini masih dalam bentuk kain, tapi turunannya ada ya Mas Ari ya? Banyak, bisa dibuat karyanya itu bisa dibuat baju, bisa dibuat apa lagi selain yang baju? Yang pasti ini baju, karena ini salah satu seragamnya sudah kayak diresmikan. Jadi seragam wajib seluruh ASN atau pegawai di bawah pemerintahan daerah Magetan. Jadi batik ciprat. Iya, batik ciprat. Batik ciprat itu dari Kamis itu. Tapi sekarang sudah mulai berkembang, memang bukan hanya batik ciprat sih Pak Yudi, tapi batik ciprat masih cukup punya nama. Kalau dulu di pemerintahan yang sebelumnya, Pak Bupati sebelumnya memang mewajibkan. Karena berkembangnya batik di Magetan, batik khas Magetan. Sekarang seperti itu, tapi batik ciprat masih tetap punya nama. Karena sebelumnya tak lihat ya di riset di beberapa sosial media, memang batik ciprat ini kalau di Magetan ada di beberapa tempat. Betul. Tapi mungkin yang jadi poin pentingnya di sini yang membuat Mas Ari ya. Betul. Kalau yang lain kan mungkin yang membuat orang-orang yang memang kompeten, ahli di bidang seni batik, anak-anak normal mungkin. Betul sekali. Ini yang membedakan teman-teman. Kalau di Desa Gebyok, batik ciprat Gebyok ini karya oleh anak-anak istimewa gitu, dalam tanda kutip disabilitas tadi. Kalau disabilitas ini
Dari apa aja Mas Ari? Kalau disabilitas ini itu kan poinnya siapa aja, background anak-anaknya ini disabilitasnya istimewa di apakah memang nggak bisa lihat atau nggak bisa dengar atau seperti apa? Disabilitas sendiri kan ada 4 Mas Yudi. Jadi ada disabilitas intelektual, ada disabilitas netra, sensorik netra, rungu wicara, ada disabilitas mental, ada disabilitas apa itu fisik. Nah, fisik kita ada 4 itu tadi. Nah, nih anggota SWP Baskara ini SWP Baskara ini kebanyakan disabilitas intelektual. Jadi secara mata dia bisa lihat, ya, bisa mendengar. Secara mata bisa melihat, secara pendengaran juga normal. Tapi ada juga yang rungu wicara. Tapi nggak banyak, tapi sebagian besar itu anak-anak itu yang di sana itu intelektual. Kebanyakan intelektual ya. Di sana secara normal, secara fisik normal, fisik normal. Mereka kalau kita ngajak ngobrol juga bisa komunikasi, tapi mereka memiliki ciri khas yaitu tadi. Kenapa dikatakan intelektual? Secara IQ memang mereka di bawah rata-rata normal. Jadi ya kita harus betul-betul survive. Masa survive-nya gimana? Menjelaskannya SOP-nya gimana? Kesabarannya secara SOP kita ngatakan SOP itu terlalu berat bagi. Kalau biasanya SOP itu kan mulai A sampai B sampai katakan sampai Z itu seperti itu rutinitasnya. Nah, anak-anak itu nggak bisa seperti itu. Langsung ngasih contoh mungkin ya. Betul, kasih contoh kita arahkan, sering mengingatkan juga. Ya memang perlu pembiasaan. Kita berani melepas anak-anak itu katakanlah mandiri untuk pembuatan batik ciprat ini butuh proses 1 tahun. Lama ya? Lama, 1 tahun. Karena benar-benar mengarahkan, mempraktekkan, ngikuti dan apa tantangannya? Kesabaran. Kesabaran itu kayaknya perlu ekstra. Tabungan sabar itu perlu betul-betul ekstra itu Mas. Jadi ya dari situ mereka kita latih, alhamdulillah bisa menghasilkan produk dari SWP Baskara. Ini batik ciprat seperti ini. Kalau dari outputnya, ini kan alhamdulillah nih bisa luar biasa gitu, dari niat mulia melihat anak-anak istimewa ya, disabilitas khususnya tadi kebanyakan dari intelektualnya, yang IQ-nya di bawah rata-rata, yang memang kalau mereka di dunia luar, di dunia kerja mungkin kurang bisa diterima Mas Ari ya. Mungkin sulit diterima. Sulit diterima. HRD ngelihatnya itu udah sebelah mata sendiri. Mungkin baru komunikasi awal ini ditanya apa jawabnya senyum-senyum agak aneh-aneh gitu. Tapi di mata Mas Ari anak-anak ini istimewa, dilihat potensinya, akhirnya dibina kurang lebih. Ada pelatihan risetnya itu mungkin 1 tahun ya tadi kurang lebih. Ada 1 tahun kita berani katakanlah mereka bisa dikatakan cukup mandiri, bukan berarti mandiri full, tapi cukup. Jadi karena kita butuh pendampingan terus sampai sekarang pun, walaupun kita 1 tahun sudah mengadakan pendampingan, itu pun sampai sekarang ketika produksi tetap harus membutuhkan pendampingan. Ada pengalaman paling unik nggak? Paling unik apa ya? Dari anak-anak ini yang hampir setiap hari itu punya keunikan masing-masing. Apa yang paling konyol gitu? Yang paling konyol anak-anak itu kan biasa apa ya? Kalau dengan teman, kadang itu sesama mungkin ada yang katakanlah mungkin dia merasa sudah tua ya. Secara umur kan ada yang sudah hampir 30-an lebih, bahkan 40-an itu. Dia dulu berasa lebih tua. Kadang dia seperti, padahal kita nggak menyuruh, tapi dia mungkin naluri, mungkin karena merasa secara umur sudah tua, kayak seperti mandor gitu. Jadi menyuruh teman-temannya kayak garapen, ngebosi. Garapen seperti ini. Kadang kita ngasih warna hijau, yang dikasih warna merah. Kita suruh warna hitam, yang dikasih warna biru. Itu yang bisa dikatakan super harus kita ekstra sabar untuk mendampingi mereka. Harus didampingi terus ya, jadi memang sampai sekarang kita perlu pendampingan ekstra itu Mas Yudi, nggak bisa dibohongi. Kadang mereka juga punya keunikan makan itu istilahnya apa ya? Nggak ada waktu ini waktu jam istirahat atau apa enggak. Jadi setiap hari
mereka itu seperti bukan bekerja sih saya melihat. Bermain ya bermain mungkin. lebih condongnya ke bermain, tapi bermain yang mempunyai karya yang menghasilkan. Jadi ada nilai jual. Mereka senang di sana, mereka sekedar coret-coret asal. Ini tanpa gambar. Jadi tanpa pola ya. Tanpa pola, tanpa gambar. Di sini mereka hanya bermain warna. Nah, ya, ini bermain warna semuanya. Oke. Betul. Ini bermain warna tanpa ada pola. Kalau batik-batik yang mungkin teman-teman pembatik seperti batik tulis itu mulai dari awal mesti digambar. Ada polanya, ada cap betul, gitu ya. Ada capnya. Ini sebenarnya sudah agak kemajuan Mas Yudi. Sudah ada capnya. Ada kombinasi ya. Okay. Ini yang biasanya ngerjakan teman-teman dari disabilitas rungu wicara. Anak-anak rungu wicara itu kan rata-rata punya potensi kaitannya dengan seni gambar, seni tulis itu lebih bagus. Jadi itu salah satu ciri khas mereka. Jadi untuk yang anak-anak khususnya rungu wicara kita arahkan. Jadi proses pengecapan ini kan kita tanpa pola gambar. Jadi kita buat cap. Nah, cap kita pun jadi istimewa cap ini. Cap ini kita menggunakan cap dari cap kertas. Kita buat sendiri capnya, nggak beli. Jadi keren. Ini anak-anak kita arahkan, kita akhirnya jadi, bisa seolah-olah kayak kita masuk ke taman bermain ya. Betul, tempat bermain ya. Tempat bermain. Jadi mereka datang itu seperti anak bermain, tapi didampingi, tetap menghasilkan karya. Alhamdulillah hasil karya mereka bisa dikatakan kita kadang juga berpikir dibalik katakanlah orang-orang mungkin agak sebelah mata dengan mereka. Underestimate lah ya. Betul sekali. Kalau dulu saya melihat mungkin Mas Yudi tadi waktu kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Mas Yudi awal-awal tadi ada Mariadi mungkin almarhum. Itu kan cukup apa ya? Mungkin dari daerah di desa Gebyok. Sudah meninggal? Sudah almarhum. Allah, saya baru tahu. Sudah almarhum. Soalnya saya lihat YouTube-nya 5 tahun yang lalu. Betul. Pas COVID. Setelah COVID meninggalnya. Itu kan salah satu anggota kita juga. Salah satu anggota kita. Sebenarnya itu teman-teman kita bermain ya Mas Arya waktu dulu. Cuma ya. Seumuran Mas Yudi itu. Mariadi dengan saya itu seumuran. Cuma memang satu kelas dulu. Karena tadi disabilitas intelektual ya. Jadi memang agak sedikit berbeda lah dengan yang lain. Dari situlah yang kenapa saya melihat dulu kan Mas Mariadi almarhum itu kan ya bisa dikatakan umpama kerja kan juga kerja apa ya? Paling ya kerja-kerja ya yang kasar gitu ya, yang bisa dikatakan kasar. Itu pun kalau ada yang nyuruh kan juga hanya beberapa orang yang mungkin ibaratnya udah tahu, udah kenal. Kalau orang nggak kenal gitu kan pasti underestimate. Betul. Umpama kerjaan kan mungkin berpikirnya apa mampu dia kerja setelahnya. Udah underestimate duluan gitu. Kalau nggak salah di YouTube juga ini ya pernah datang siapa istrinya Pak Wakil Gubernur. Alhamdulillah. Dulu itu waktu tahun berapa COVID itu? Pas COVID 2019. Mbak Arumi Basin. Istri Wakil Gubernur Jawa Timur pernah berkunjung di tempat kita. Terus kegiatannya juga sama. Pak Bupati udah pasti ya. Pak Bupati udah berapa kali juga kegiatan di tempat kita. Pak Bupati waktu itu beliaunya masih Pak Bupatinya Pak Suprawoto. Nah, sekarang udah baru. Udah baru. Yang sempat kisruh kayaknya ya. Selisih sedikit. Tapi alhamdulillah sudah. Mbak Ida apa Bu Mantri? Oh my God. Itu yang akhirnya cukup ramai juga di Magetan. Akhirnya kita udah punya bupati baru. Oke. Kedepannya Mas Ari, ini mungkin harapan kedepannya untuk SWP Baskara ini harapannya gimana? Kita tetap bisa menaungi teman-teman dengan keistimewaan mereka karena seperti apapun mereka besok kelak juga berkeluarga seperti kita Mas Yudi. Dia juga punya kehidupan ya. Betul. Hak-hak mereka juga sama walaupun mereka punya keistimewaan. Hanya berharap dimanapun tempatnya, di bidang manapun tempatnya, di lembaga manapun, hak-hak mereka tolong jangan sampai istilahnya dikesampingkan. Mereka sama seperti kita. Dari SWP Baskara ini ibaratnya mengawali lah hak-hak mereka, hak untuk mencari nafkah, hak untuk bekerja,
hak untuk istilahnya mendapatkan hak seperti orang-orang normal. Nah, saya memperjuangkan di situ. Harapannya SBB Baskara ini istilahnya mengawali, walaupun nanti seperti apapun ke depannya, SBB Baskara kalau dikatakan besar, kita masih prosesnya masih panjang, Mas Yudi. Makanya ini juga harapannya juga mengundang ya teman-teman untuk bantu memviralkan, bantu men-share mungkin konten-konten seperti ini supaya banyak orang yang tahu dan tergugah ya. Syukur-syukur bisa membantu membesarkan ya tempatnya ada di desa kami, di desa Ngebyok ya. Jadi ada shelter, workshop peduli Baskara, di mana wadah teman-teman yang istimewa tadi, disabilitas khususnya kebanyakan dari intelektual yang mungkin orang melihat sebelah mata gitu ya. Dan itu mungkin jadi PR pemerintah sebenarnya, karena ini kan diperhatikan harusnya anak-anak seperti ini. Ini kan ada cerita sebelumnya Mas Ari ya. Biasanya anak-anak seperti ini kan mungkin memang karena kurang gizi. Kan pemerintah sedang stunting dipikirkan. Nah, ini mungkin juga harus diperhatikan yang sudah kejadian. Stunting kan udah dicegah nih. Ada yang kelewat. Nah, ini yang sudah kelewat, yang sudah lahir ini yang memang harusnya juga jadi catatan PR bagi pemerintah. Nah, salah satunya kan Mas Ari dan teman-teman udah memulai di desa ini. Nah, mungkin tinggal kita tunggu peran pemerintah untuk mungkin bisa berkolaborasi. Ya, alhamdulillah sih beberapa peran pemerintah ada beberapa sih ya. Sudah mulai mungkin tergugah juga. Ya, itu tadi salah satunya lewat Dinas Sosial Magetan, lewat Kementerian Sosial. Kalau dulu memang dukungan dari desa Ngebyok juga. Nah, Pak Lurah gimana Pak Lurah? Lurah yang baru? Kita lihat actionnya juga, kita tugasnya juga seperti itu. Yang jelas saya hanya pesen satu aja yang sering saya idam-idamkan apa? Bentuk penghargaan bagi teman-teman kita disabilitas dengan istilahnya sudah dengan keterbatasan mereka, bisa dikatakan mungkin orang mengatakan keterbatasan sekali menghargai keistimewaan mereka sudah mempunyai produk. Bentuk penghargaan tertinggi menurut saya beli produk dari mereka. Beli produk-produknya. Itu salah satu bentuk penghargaan, bentuk kita ikut membantu mereka. Membantu mereka untuk mencapai kemandirian. Saya sering menyampaikan kemandirian secara ekonomi karena mereka punya hak yang sama seperti anak normal pada umumnya. Mungkin nanti bisa dicantumkan nomornya Mas Ari di deskripsi juga. Nanti kalau teman-teman misalnya dari luar kota mau dikirim bisa DM juga ke saya juga bisa. Jadi dimanapun teman-teman berada, nanti kalau misalnya mau beli bisa langsung hubungi Mas Ari, kontaknya atau saya, nanti kita bisa kirim ke seluruh Indonesia, bisa Mas Ari? Bisa. Sudah ada apa toko orange-nya? Toko orange ada. Toko hijau dan lain sebagainya udah ada ya? Ada. Berarti bisa lah. Yang penting kita IG-nya ada, Facebook ada, nanti bisa. Oke, kita cantumkan. Kontak lah. Siap. Oke, mungkin ada closing statement Mas Ari karena keterbatasan waktu kita ya. Mungkin apa kata-kata yang ingin disampaikan kepada para netizen untuk pemirsa cerita kita ini? Pesan saya tetap hargai semua orang, walaupun mereka punya keterbatasan, keistimewaan, mereka punya hak yang sama seperti orang-orang pada umumnya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, dan tentunya bagaimana di cerita kita di sini tempat kita bercerita, kita sebarkan inspirasi, kita sebarkan motivasi supaya banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, terima kasih sekali Mas Ari. Sukses selalu membina shelter workshop peduli Baskara. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.